13. Oleh karena itu, Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif. Kehadiran ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi. Kami tidak butuh pengamanan dari luar. Kami sudah percaya sepenuhnya dengan TNI Polri dan sudah dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat Bali, utamanya dari pecalang yang kita hormati dan kita cintai bersama. Itu ya, udah ditolak ya, positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Itu pernyataan dari Gubernur Bali begitu ya, yang dimana sekarang memang menolak semua bentuk ormas begitu yang ada dan yang akan muncul di Bali. Karena kalau kita lihat semeton ya, kan kenapa sih Bali harus menggunakan ormas, sedangkan Bali sendiri memiliki satu satuan keamanan begitu yang kita kenal dengan pecalang. Dan bagaimana si pecalang mengamankan memang sudah tidak bisa diragukan lagi semeton ya. Ada juga kelompok-kelompok yang lain yang begitu ngotot ingin masuk ke Bali, sedangkan di Bali ada pecalang. Ini lucu sekali ya. Tapi ini menarik untuk kita rasis meton ya. Kalau kita lihat sekarang pernyataan full ya, pernyataan Gubernur Bali tentang penolakan beliau terhadap berbagai bentuk ormas. Jadi menarik untuk rasis meton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Pada hari baik ini, Senin, semua warga Medang Sil bertepatan dengan hari purnama 12 Mei 2025, saya sebagai Gubernur Bali bersama Ketua DPD Provinsi Bali, Pangdam 9 Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Danrem 163 Wirasatya, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali menyampaikan beberapa hal penting dalam menyikapi ramainya pemberitaan terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas. Yang kedua, bahwa pembangunan Bali dalam berbagai aspek kehidupan diselenggarakan dengan visi Nangun Satu Pulau ke Bali, boleh pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kamu Bali yang sejahtera dan bahagia niskala sekala, menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Sejalan dengan visi tersebut, kehidupan masyarakat Bali diselenggarakan dengan tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis guna menjaga kekuatan untang alam, manusia, dan kebudayaan Bali demi nindihin bumi Bali. Kehidupan masyarakat Bali diwarnai berbagai unsur yang bersifat perorangan dan kelompok seperti suku, agama, ras, dan golongan yang dapat bergabung dalam berbagai organisasi termasuk ormas. 4. Ormas merupakan bagian dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, ormas berkewajiban antara lain memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, serta menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. 6. Keberadaan ormas secara khusus diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016
sebagai peraturan pelaksanaan. 7. Dalam pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 mengatur bahwa pengurus ormas yang ada di daerah wajib melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada pemerintah daerah setempat melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan bangsa dan politik provinsi atau kota kabupaten. 8. Sampai saat ini di Provinsi Bali sudah terdaftar sebanyak 298 ormas yang telah mendapat surat keterangan terdaftar atau SKT. Sejumlah ormas tersebut bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, kepemudaan, kebudayaan, lingkungan, dan kebangsaan. 9. Gubernur Bali sebagai kepala daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan surat keterangan terdaftar atau SKT ormas dengan pertimbangan kondisi di wilayah Provinsi Bali. Nomor 10, berkaitan dengan keberadaan ormas di wilayah Provinsi Bali yang belum atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan dimaksud, maka ormas bersangkutan belum diakui keberadaannya dan tidak dapat melakukan kegiatan operasional di wilayah Bali. 11. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali sudah ditangani oleh lembaga negara, yaitu oleh kepolisian dan TNI. Selain itu, Bali telah memiliki sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat dan bantuan keamanan desa adat Bankamda terdiri dari unsur Pecalang, Linmas, Babin Kamtimas, dan Babinsa yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 sebagai pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali. 12. Sipandu Beradat diluncurkan secara resmi oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi DS Listio Sigit Prabowo pada hari Jumat 28 Januari 2022 bertempat di Gedung Kisdah Nawer, Taman Budaya Denpasar. Maka dengan dua institusi tersebut, yaitu oleh negara dan lembaga berbasis adat, penanganan keamanan dan ketertiban di wilayah Wimidangan Desa Adat Sebali sudah terbukti sangat memadai, bahkan mampu menangani keamanan kegiatan-kegiatan berskala internasional di Bali yang diselenggarakan sejak dahulu sampai saat ini, bahkan sampai ke depan sepanjang zaman. 13. Oleh karena itu, Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif. Kehadiran ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi. 14. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bali sangat terbuka dan toleran terhadap keberadaan warga pendatang. Namun semua warga yang tinggal menetap di Bali berkewajiban berperilaku baik, bekerja sesuai profesinya dengan baik, produktif, serta berkontribusi untuk membangun Bali, menghormati nilai-nilai budaya Bali, dan mentaati kebijakan pemerintah Provinsi Bali seperti kata orang bijak, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. 15. Sebagaimana yang sudah ada selama ini, warga pendatang atau perantauan di Bali sangat baik membentuk wadah berupa paguyuban seperti paguyuban Sunda, paguyuban Banyuwangi, paguyuban Minang, paguyuban Batak, dan sejenisnya yang bertujuan untuk mengembangkan suasana kekeluargaan dan keakraban, persatuan dan kesatuan, serta berkontribusi positif untuk pembangunan Bali. 16. Gubernur Bali bersama Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam 9 Udayana,
Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem 163 Wirasatya, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali sepakat mengambil sikap untuk menindak dengan tegas ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas serta meresahkan masyarakat. Tindakan tegas tersebut sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang tertata, tertib, aman, nyaman, damai, sejahtera, dan bahagia, serta untuk mewujudkan kepariwisatan Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. 17. Saya sangat mengapresiasi, menyambut baik, dan mendukung penuh aspirasi masyarakat Bali yang menolak munculnya ormas yang terindikasi melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas serta meresahkan di bumi Bali. Terakhir, 18, saya mengajak seluruh komponen masyarakat di Bali untuk guyup, kompak, bersatu padu, bahu-membahu, bersama-sama dan bergotong royong membangun Bali ini skala-skala dengan menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta kenyamanan setiap orang di Bali, berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu gilik saguluk, para separo, selumlum sebayang take, sarpenaya, atau seia sekata, seiring sejalan, bekerjasama dengan sama-sama bekerja. Itulah beberapa poin, ada 18 poin yang disampaikan dalam menyikapi. Itu ya, ada 18 poin yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bali begitu. Dengan tujuan bahwa ini sudah jelas ya, bahwa menolak keberadaan ormas, apalagi ormas dari luar begitu ya. Yang dimana sekali lagi memang benar ya, untuk satuan pengamanan yang ada di Bali memang sudah ada, yaitu Pecalang yang mengamankan semua begitu, apalagi permasalahan-permasalahan di masyarakat ya. Nanti Pecalang yang akan turun tangan untuk diselesaikan mungkin secara adat, secara pidana sebagainya. Ya, jadi jelas ya bahwa kita lihat sekarang Bali sebagai destinasi wisata dunia begitu ya, yang bagaimana kalau di situ Bali terganggu dengan keberadaan stabilitas keamanan Bali terganggu dengan keberadaan dari ormas-ormas ini yang nantinya sama ya, kalau sedikit-sedikit dipalak mungkin ya, itu menjadi kekhawatiran dan akan berdampak buruk bagi bagaimana warga dunia melihat Bali itu begitu ya. Jadi wajar saja karena sekali lagi pendapatan daerah di situ, pendapatan masyarakat di situ lebih bergantung sekarang kepada pariwisata yang ada di Bali. Kalau pariwisata di Bali terganggu, karena bagaimanapun juga sebetulnya Bali itu dikenal dengan keamanannya begitu ya. Jangan sampai kalau Bali sudah, kalau satu daerah sudah aman, ngapain sih ada organisasi masyarakat lainnya begitu, yang nanti menjadi kekhawatiran masyarakat di Bali akan terganggu keamanannya begitu ya. Ini semakin menarik sebetulnya, dan ada juga kompakan warga Bali sekarang menentang keberadaan dari ormas dari luar. Ini dia videonya. Surat pernyataan kami seluruh komponen Jabatan Penuh Bersama Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 38 panjang Saudara Penuh bersama prajurit Jabatan Penuh, Saudara Penuh, Jabatan Penuh, Ketua Desa, Jabatan Penuh, Pecalang Jabatan Penuh, Jabatan Penuh menyatakan sikap dengan tegas menolak dan melarang atau atas keberadaan ormas gerakan rakyat Indonesia Bersatu atau GERB di Nusa Tenggara dan di Pulau Bali. Demikian surat pernyataan kami buat untuk menjaga keadilan Bali sampai di negara perbatasan koordinator peraturan penuh di Jakarta Pusat, Ketua Pecalang Jakarta Penuh IDO Menesa Jaya di nama SAG, Ketua Sama Desa Jakarta Penuh di mana di Bersam, Ketua Desa Jakarta Penuh Dr. Igusti Sidoway, Ketua Adan Penuh Inuman Azal SSNN. Selesai. Mereka
Bupati Badung Iwayan Adiarrawo secara tegas menyatakan penolakan terhadap kehadiran organisasi masyarakat atau Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya di Bali. Hal itu disampaikan usai menyalurkan bantuan sosial Hari Raya Keagamaan di Balai Serbaguna Dharma Semadi, Vihara Dharmayana, Kute, Kecamatan Kute Badung, Jumat 9 Mei 2025. Disebut penolakan tegas kehadiran Ormas GRIP di Bali bukan tanpa alasan. Dan pernyataan ini senada dengan yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster beberapa waktu lalu, dipastikan pihaknya menolak ormas yang berbau premanisme. Bupati Adiarrawo juga mendukung upaya yang dilakukan aparat keamanan terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme dalam mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Yang jelas menolak tegas kehadiran ormas ini, ormas-ormas. Termasuk juga saya dengar informasi tanggal 12 ini juga Gubernur dengan jajaran akan menyampaikan deklarasi terkait dengan penolakan ormas-ormas yang berbau premanisme. Ingat, tidak semua ormas itu, tetapi yang berbau premanisme. Dan malah saya tadi baca di media online bahwa dari pihak kepolisian sedang membuat satgas pemberantasan premanisme. Tentu kita akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam ini dari Polri terhadap langkah-langkah untuk mengamankan wilayah ini dari premanisme. Saya selaku Bupati Badung tentu sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan aparat keamanan dalam ini dari Polri terkait dengan penegakan hukum sekaligus pengamanan, tapi sekaligus dalam rangka juga untuk bersama-sama menjaga wilayah ini dari premanisme. Diketahui bersama penolakan kehadiran GRIP oleh Gubernur Bali hingga berbagai komponen masyarakat dalam seminggu terakhir dikarenakan viralnya video pelantikan DPD GRIP Jaya di Bali yang diketuai oleh Yosef Nahak. Meski ormas yang didirikan oleh Hercules Resario de Marsal mengusung misi bersinergi dengan pemerintah, namun GRIP Jaya kerap menuai kontroversi di berbagai daerah di Indonesia. Kabar Bali Hits mengabarkan. Dari segitu sebetulnya Bupati juga menolak keberadaan dari ormas dari luar. Ya, sekali lagi memang Bali sepertinya sudah tidak membutuhkan ormas dari luar karena sekali lagi Bali sudah mempunyai satuan keamanan tersendiri ya. Tapi apapun terjadi sebetulnya mudah-mudahan sekali lagi ini tidak berdampak kepada stabilitas dari nasional terkait dengan keamanan sebetulnya. Jangan sampai keamanan, ketertiban yang sudah ada di bumi Indonesia ini akan terganggu dengan ormas-ormas yang mengatakan ormas ya, kepada oknum-oknum ormas yang nantinya memanfaatkan masyarakat yang mengakibatkan tidak stabilnya di bidang keamanan ya. Tapi intinya sebetulnya dari video selanjutnya ya, untuk kita tetap jaga persyaratan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.